setiap orang bahkan bisa melakukannya sekarang. Iya, betul. Walaupun itu pakai sudut pandang sendiri ya. Iya. Sama juga di masa yang lalu itu, tapi lebih terbatas. Selain lebih terbatas yang melakukan. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Dulu. Ya, kita lanjut Om Hanif. Mungkin kita sebenarnya yang disebut sejarah ya, itu adalah pada saat yang disebut sejarah itu ada dua kan garis besar ya, prasejarah dan sejarah, dan itu batasnya jelas. Secara batas zaman ya. Itu gimana tuh? Tulisan sebagai peninggalan sejarah. Kalau yang saya pahami Om, itu sejarah dengan prasejarah. Yang prasejarah itu belum mengenal tulisan, belum, jadi bentuk fisik-fisik aja kita tahu seperti Gunung Padang, nggak ada tulisannya. Tapi sewaktu zaman sejarah itu lebih terliterasi lah, ada prasasti, ada pahlawan. Prasasti itu bercerita ya, ada ceritanya, meskipun itu cerita di belakangnya yang perlu digali, tidak hanya yang tertulis itu saja. Yang tertulis tentunya ngagung-ngagung, nggak ada yang nggak wah itu pencitraan dulu ya, sebenarnya sudah ada, dibilang sudah ada lah. Kayak yang sekarang itu yang diupload tuh yang cantik diubah warnanya apa colornya itu kan gitu. Iya, itu kan misalnya ada suatu situs di sini pernah berdiri suatu raja yang agung, yang belum tentu benar juga sebenarnya. Bijak, apakah bijak apa enggak ya kita nggak tahu. Apakah yang jelas kan penguasaan itu kan harus setelah ada fase menguasai kan. Ya. Proses menguasainya apa ya tidak tertulis. Dan itu kan apakah otomatis waktu pusat kerajaan di suatu tempat kemudian di gunung-gunung ada situs, apakah itu mutlak punya wilayahnya? Wilayahnya? Ya, belum tentu. Apakah itu ada sebenarnya itu daerah yang pernah dijelajahi. Penduduk setempat di situ belum bisa menulis. Sedangkan yang sudah berperadaban, sudah ada literasi, dia menulis di situ. Bisa jadi kan seperti itu. Sebenarnya kalau zaman sekarang tuh pers itu kan ada ya, bukan zaman sekarang ya. Ada zamannya di kita itu pers atau penulisan itu atau berita itu didominasi, ya. Dimonopoli ya. Bisa itu otomatis terjadi di masa lalu juga. Ya, dan yang memonopoli adalah royals ya, kerajaan yang menguasai ya. Royals atau penguasa pada masanya. Atau kalau kita paling agak klasik lah ya, kita ngomong sejarah itu selalu ada istilah itu sejarah ditulis oleh pemenang. Baik zaman ya pada setiap masanya tuh selalu menulis gitu. Setiap masanya tuh bentuknya prasasti, bentuknya kitab, bentuknya kayak misalnya zaman Majapahit ada Pararaton. Tentunya kan itu kan yang menulis dalam kerangka suatu pemerintahan Majapahit pada waktu itu. Yang ditulis tentunya kan yang sesuai dengan pemerintahan saat itu. Apakah sejarah sebenarnya seperti itu? Ya belum tahu kan, nggak kayak zaman sekarang ya. Subjektif si penulis ya sebenarnya. Iya, subjektif penulis. Itu yang tertulis gitu kan. Itu yang tertulis. Nah, ada yang nggak tertulis sebenarnya Om. Cerita-cerita rakyat lah. Yang kadang-kadang tutur ya. Tutur itu yang menjadi kadang-kadang sedikit kontradiksi lah. Yang tertulis gini, kok ceritanya itu kayak gini. Dengan sangat mudah kadang-kadang kita bilang itu kan legenda. Karena tidak tertulis. Kita juga terbiasa ya menjustifikasi yang tertulis ya. Iya. Unik juga ya, itu kan budaya barat itu sebenarnya. Iya, tapi kalau kita berpendapat ya, apakah kalau sesuatu itu tidak baik atau tidak enak untuk diceritakan, apakah akan tertutur gitu. Tertutur gitu. Artinya itu
meskipun berlawanan terhadap yang tertulis gitu. Kalau suatu yang ditulis oleh pemenang, kemudian ada cerita yang lain, tapi sebenarnya cerita ini sedikit bertentangan, tapi banyak. Kalau zaman sekarang istilahnya apa ya? Viral lah ya. Viral, artinya tuh berkali-kali dituturkan terus. Baik jadi cerita rakyat, baik jadi apa, nggak pernah hilang lah. Itu kan artinya kan sesuatu yang terjustifikasi ya sebenarnya. Kita maknai gitu. Kita maknai sebagai referensi yang tidak tertulis. Kita menemui sesuatu yang unik juga ya tentang tulis menulis ini. Ada kalau zaman sekarang kan menuliskan sejarah itu dengan cara jejak digital. Ya sebelumnya, ya salah satunya sekarang medianya YouTube lah ya, jadi menjadi jejak audio visual digital. Setiap orang bahkan bisa melakukannya sekarang. Iya, betul. Walaupun itu pakai sudut pandang sendiri ya. Iya. Sama juga di masa yang lalu tuh, tapi lebih terbatas. Selain lebih terbatas yang melakukan, juga yang kita temukan juga terbatas ya. Iya. Mungkin masih banyak yang belum kita temukan. Ya itu kan kalau makanya zaman sekarang itu menurut saya ya Om, ya itu sudah nggak selalu ke yang istilah klasik tadi itu bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Zaman kita sekarang udah zaman terbuka. Susah. Zaman terbuka, siapa aja bisa berpendapat gitu. Meskipun selama itu pendapat itu tidak ini ya, tidak apa istilahnya tuh unsur memperkaya, itu menurut saya sah-sah aja gitu. Bahwa itu menjadikan suatu referensi yang bisa dimaknai lah, dimaknai. Ini yang tertulis kayak gini, tapi cerita rakyat, kita beberapa pendapat seperti ini. Era sekarang ini era yang tidak kecuali merugikan orang lain. Itu baru ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya. Tapi kalau sekarang gitu, ya. Era digital, era YouTube itu ya artinya hal-hal yang mungkin zaman-zaman dulu itu agak tabu, agak dilarang. Sekarang kita pakai. Sekarang kita bebas. Bukan bebas dalam arti asal ya, Pak. Tapi bahwa ini menarik untuk kita sajikan atau kita rangkai gitu. Untuk kita rangkai. Itu kan jadi sesuatu yang cerita itu jadi muncul. Meaningful ya. Meaningful lah kayak gitu. Apa yang kita cari itu akhirnya tuh bersuara sendiri, banyak kayak gitu. Dan kadang-kadang pada saat kembali lagi kayak yang tadi ya, pada saat kita mencari dan ada melihat peninggalan itu jadi unik karena kita memegang itu beda. Habis itu ternyata di sekitarnya ada lagi. Terus kita dapat perspektif ya tiba-tiba. Dengan mendatangi itu mendapatkan perspektif. Itu yang menarik juga. Makanya salah satu yang kita inginkan dari ya boleh ya bercita-cita dari channel ini adalah mendorong orang untuk mendatangi tempat-tempat sejarah. Iya. Tempat-tempat peninggalan sejarah. Memanai dan jangan menghakimi dari satu sisi saja. Kayak gitu. Kan kadang-kadang kita sempit ya. Wah itu informasinya barang ini adalah begini karena begini. Ya sejarah itu kan luas. Ya. Bahkan kita pun bisa punya interpretasi sendiri kalau mau. Dan kita kan nggak terlalu terpatok terhadap hanya suatu peninggalan fisik ya. Peninggalan fisik itu kan memang suatu yang menarik, pasti itu menarik. Tapi untuk kita gali lagi bahwa oh di daerah ini nih ada cerita apa saja, itu tuh yang di luar yang fisik itu bisa kita gali lagi, kayak gitu. Baik dari tutur, baik dari sisi nama-nama daerah di sekitar situ, kenapa bisa jadi seperti itu, kayak gitu. Kayak yang di Kerawang ini kan banyak namanya Kuta ya. Apa Kuta itu identik dengan Tarumanegara? Belum tentu juga. Bisa jadi itu sebelum itu sudah ada. Tapi pasti ada sebabnya itu sama. Iya, karena apa? Kuta itu kan sebenarnya bahasa Kunda kuno. Bahasa Kunda kuno yang artinya itu kalau kita zaman sekarang nyebutnya itu fort ya Om ya. Kalau FORT itu apa itu namanya? Benteng atau pos. Seperti pos lah sebenarnya. Seperti pos-pos yang digunakan oleh penguasa pada saat itu. Baik penguasa lokal maupun yang memang daerahnya lebih luas lagi. Tapi yang jelas nama Kuta itu kan bahasa Kunda kuno sebenarnya. Ya. Jadi itulah jejak Jawa Dipa, berusaha minimal kita punya diskusi seperti ini, menyampaikan secara audiovisual
dengan kadang-kadang durasinya kita manage ya supaya orang tidak bosan. Sekarang kita masih di 7 menit, pada saat ini di take masih kita 7-10 menit, itu yang pun dilihatnya pun separuhnya gitu ya, 3 menit 2 menit. Kita berusaha menyampaikan, melihat responnya, dan kita punya misi sebenarnya bahwa orang itu at least mereka ikut melihat sisi sudut pandang kita melihat sejarah. Bahwa mereka setuju tadi, tidak setuju kita serahkan, tapi kita ingin memperkaya Kasanah dengan memperlihatkan sudut pandang dari kacamata sejarah. Dan tentunya kita akan lebih berterima kasih jika ada komen atau pendapat yang memberi masukan ke kita untuk katakanlah baik itu saran untuk berkunjung kemana, untuk mengangkat suatu tema apa, itu kita dengan senang hati lah, kita tunggu menggali ya, gitu. Dan itu sekali lagi itu kita nggak terbatas pada peninggalan fisik sebenarnya, baik peninggalan dari bentang alam itu bisa, kayak kemarin kita ke titik pertemuan itu. Kemudian tentang kehidupan zaman dulu, kita jangan pernah bayangin kayak sekarang. Itu yang selalu kita ini ya, bahwa itu tuh sudut pandang kita udah beda. Sejarah zaman dulu sama zaman sekarang itu tatanan kehidupannya udah beda. Kita sekarang di zaman yang sudah menurut saya relatif demokratis ya. Kita tuh nggak ada apa istilahnya itu tertindas oleh suatu penguasa atau apa gitu, nggak ya. Tapi pada zaman dulu apakah tidak seperti itu? Bisa jadi benar-benar posisinya itu tertindas ya gitu. Itu yang seperti sudut pandang itu yang tentunya itu nempel di sejarah, yang akan menarik kita pelajari. Akan menarik kalau kita selami lah. Ngopi lagi. Terima kasih.